Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh diberi kesempatan untuk terus menikmati Tuhan, untuk terus beribadah Tuhan. Kami percaya semua karena kasih tangan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Di rumah-rumah Tuhan kami berdoa, Kau yang berkati setiap mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang butuh pertolongan Tuhan beri kekuatan. Kami juga membawa gereja kami Tuhan, berkati pemimpin rohani kami, berkati gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo Tuhan, beserta ketiga wakil di Kota Bandung. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Joni Lumanto, Bapak Pendeta Kamarga Tuhan, dan Bapak Pendeta Daniel Arif. Terus Tuhan, tanamkan visi misi Tuhan atas gereja kami Tuhan, atas pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terus Tuhan sayangi Indonesia Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Dari pusat sampai yang ke daerah Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami, untuk Pak Jokowi Tuhan, dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan sebagai wakil presiden. Kau yang berkati setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, kebijakan apapun yang diambil Tuhan, semuanya membuahkan hasil yang baik. Berkati Indonesia terus perekonomiannya Tuhan. Indonesia sehat, bersih dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar firman Tuhan, kalian terus pupuk hati kami Tuhan, supaya hati kami seperti tanah yang subur. Waktu benih firman ditabur, boleh bertumbuh, berbuah Tuhan, bahkan buahnya memberkati banyak orang, dan kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara terkasih dalam Kristus. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Acceptable and Unacceptable Worship. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin kita juga memahami bahwa pertama, penyembahan adalah sebuah persembahan kepada Tuhan. Sehingga di atas semua itu, Tuhan melihat bahwa hal persembahan kita itu sesuatu yang berkenan atau tidak. Seperti persembahan daripada Kain dan Habel, di mana Tuhan berkenan akan persembahan Habel, tetapi tidak berkenan akan persembahan Kain. Dan kedua, pemahaman kita juga penyembahan adalah sebuah peperangan rohani. Karena itu kita akan membaca satu firman Tuhan dalam Kejadian pasal ke-8 ayat 21 yang saya katakan sebagai acceptable worship. Dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat ini diambil dari kisah ketika zaman Nabi Nuh terjadi ada namanya air bah yang membunuh semua manusia saat itu. Dan Nuh dan keluarganya bersama dengan rencana Tuhan mereka diselamatkan. Dan ketika itu setelah air bah itu mereda, maka Nuh membangun persembahan kepada Tuhan, dan persembahan itu naik ke hadapan Tuhan, dikatakan persembahan yang harum. Dan akibatnya, saya mau tekankan di sini, akibatnya dari sebuah persembahan yang harum itu adalah Tuhan tidak akan mengutuk bumi lagi karena segala yang diperbuat manusia. Dampaknya daripada persembahan yang dinaikkan oleh Nuh itu sampai saat ini juga. Nah, dari ayat ini kita juga mestinya kita percaya bahwa persembahan kita, penyembahan kita, ketika itu naik ke hadapan Tuhan sebagai satu dupa yang harum di hadapan Tuhan, itu akan mempengaruhi bukan hanya hidup kita saat ini, tetapi juga bahkan juga kepada generasi berikutnya. Nah, saya percaya kita semua bisa memahami itu, dan buat kehidupan pribadi kita mengenal kisah-kisah Paulus dan Silas yang dipenjara ketika mereka berdoa, menaikkan pujian-pujian dan doa, sendi-sendi penjara terlepas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah satu bagian daripada penyembahan atau persembahan yang diterima oleh Tuhan.
Tapi kita juga mesti melihat bahwa ada persembahan atau penyembahan yang tidak diterima Tuhan. Amos pasal ke-5 ayat 21 dikatakan begini, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Kita selalu berpikir bahwa segala yang kita naikkan itu menyenangkan Tuhan, tetapi Tuhan nggak selalu seperti itu. Jelas ayat itu berkata, aku benci, aku nggak suka dengan penyembahanmu, dengan ibadahmu mungkin dan sebagainya. Ya, bahkan dalam Yeremia pasal 6 ayat 20 dan 21 dikatakan, apakah gunanya bagimu kamu membawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatimu. Ya, sebab itu dalam ayat 21, begini firman Tuhan, aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan tuh, saya mau katakan bukan hanya sekadar mencari penyembahan, tetapi dia juga satu pribadi yang juga bisa dilukai ketika kita membawa persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan saya tidak berharap itu terjadi, tapi Tuhan berkata, menulis dalam Yeremia pasal 6 ini dikatakan, aku akan menaruh batu sandungan. Nah, karena itu saya mau ajak kita sungguh-sungguh melihat penyembahan kita, persembahan kita, bukan dengan sudut pandang yang biasa-biasa, karena waktu ini bukan waktu yang sama lagi seperti waktu yang lampau. Kita ada di waktu-waktu yang sangat serius. Kita harus banyak menyembah untuk membawa sebuah perubahan besar buat zaman kita, buat generasi setelah kita. Ya, di dalam Yesaya pasal 29 ayat ke-13 dan 14 yang dimana juga disitir oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 7-8 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ya, but they remove their heart far from me. Ya, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka dampaknya apa? Ketika kita hanya melakukan sesuatu hal-hal yang rutinitas tanpa makna, maka dikatakan dalam ayat 14, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaibannya menakjubkan. Dikatakan apa? Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Jadi sebelum kita lebih lanjut, saya mau mengajak kita sama-sama melihat dengan serius sebuah pesan yang Tuhan taruhkan, ya, tentang penyembahan. Dengan penyembahan kita bukan cuma sekedar mengisi ruang-ruang ibadah kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi ketika kita menyembah Tuhan dengan cara yang dikenan Tuhan, kita akan membawa sebuah dampak yang besar. Dampak yang besar bukan cuma buat kita, buat sampai kepada generasi-generasi setelah kita. Nah, karena itu yuk kita belajar apa sih yang Tuhan mau. Sekali lagi kita mengerti bahwa Tuhan bukan melihat apa yang terlihat di luar. Ketika Tuhan mengirimkan Nabi Samuel untuk mencari seorang pengganti daripada Raja Saul, maka dia pergi ke rumah Isai, dan ketika dilihat semua saudara-saudara daripada Daud, yang dilihat dia pikir ini semua adalah orang-orang yang kompeten dalam pandangan Nabi Samuel. Tapi Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Amin, saudara. Nah, hari ini, saat ini saya ingin kita merenungkan sejenak. Sikap hati apa sih yang Tuhan cari? Yang pertama, yang terutama adalah hati yang mengasihi Tuhan. Dalam Wahyu pasal kedua ayat 4, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya tidak akan panjang lebar di dalam poin ini, tetapi jelas dasar daripada penyembahan kita, dasar daripada persembahan kita adalah karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena sesuatu yang lain. Dan banyak orang memulai dengan kasih, tetapi setelah itu menjadi kasih yang berubah menjadi sebuah rutinitas. Saya mau katakan, jangan tinggalkan kasih, karena penyembahan, persembahan tanpa kasih, maka seperti
hanya sekedar suara saja tanpa makna. Nah, hal yang kedua, yang sikap hati yang kedua yang perlu saudara dan saya pahami adalah hati yang taat, hati yang penuh dengan penundukan diri, submission heart. Worship without submission, Anda boleh bayangkan, penyembahan tanpa penundukan diri, kemana kita akan pergi? Dan dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 11, Daud seorang yang penyembah yang dikenan Tuhan, dan ketika dia dalam keadaan seorang pelarian, dia memiliki sebuah janji, Tuhan berkata engkau akan jadi raja, aku berkenan kepada engkau dan sebagainya. Namun saat itu dia dalam kondisi sebagai pelarian, dan ketika di pelarian dikejar-kejar oleh Saul, dia memiliki sebuah kesempatan bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang buruk buat Saul. Dan tapi Daud bersikap seperti ini dalam 1 Samuel 26 ayat 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk mencama orang yang diurapi Tuhan. Ya, dia nggak mau menjamah Saul karena dia tahu dia orang yang diurapi atau pernah diurapi Tuhan. Dan itu adalah sebuah, dia ngerti tetap seberapa baik buruknya Saul adalah raja dia, bahkan juga mertuanya dia dan sebagainya. Kenapa Daud dikenal oleh Tuhan? Karena memiliki penundukan diri yang di situ, penundukan diri. Hari-hari ini tadi seperti yang saya katakan, worship is a spiritual warfare. Penyembahan adalah sebuah peperangan rohani. Ketika peperangan rohani, kita berhadapan dengan penghulu-penghulu udara yang jahat. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Iblis akan lari. Tetapi just think about this. Ketika kita menyembah, tapi di sisi lain kita orang yang rebel, kita orang yang memberontak, kita orang yang tidak bisa tunduk pada otoritas. Lalu kita berhadapan dengan iblis, dan iblis akan ketawa, saudara. Ya, satu kali anak-anak Imam Skewa mencoba menengking iblis, dan iblis berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, siapa kamu? Ya, siapa kamu? Nah, karena itu saya mau katakan, penyembahan itu bukan tentang how good our suara kita dan sebagainya, tetapi bagaimana kita memiliki submission heart. Saudara, saya mau katakan ketika penyembahan banyak berhadapan dengan orang-orang yang mungkin terkagum, memuji dan lain sebagainya. Saya mau katakan itu cuma semu, itu hanya semu. Tapi yang kekal adalah ketika Tuhan berkenan atas penyembahan kita, yang Tuhan tahu hati kita. Orang nggak tahu, manusia nggak tahu. Apakah kita seorang yang menundukkan diri, memiliki satu submission, bukan dengan kata-kata, tapi dengan ya saya katakan integritas dalam penundukan diri kita. Terhadap siapa? Terhadap otoritas kita, terhadap orang tua kita, atau terhadap siapapun juga yang mungkin tidak selalu menyenangkan, tidak selalu pas dengan apa yang kita pikirkan, kita inginkan. Itu dia. When worship without submission will be disaster. Dan orang-orang juga akan mungkin yang mengikuti dan sebagainya akan mendapatkan suatu misleading dengan semua itu. Bapak Ibu Saudara kasih, hari-hari ini kita perlu banyak berdoa buat bangsa kita Indonesia. Dan kita bukan cuma sekedar menyanyi, tapi kita harus menyembah untuk mengubah atmosfer bangsa kita sehingga menjadi atmosfer bangsa yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Dan siapa? Semua kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu saudara dan saya. Yang ketiga, hati seperti apa yang Tuhan cari? Hati seorang hamba. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan bukan ditulis yang menyembah, tetapi yang melakukan segala kehendakku. Bapak, Ibu, Saudara kasih, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mendekat pada Tuhan, apa yang Tuhan cari?
Tuhan mencari orang-orang yang mau memberikan ruangan hidupnya untuk kehendak Tuhan. Yang memberikan ruangan hidupnya supaya Tuhan bisa menempatkan rencananya, kehendaknya untuk zaman ini dikerjakan. Karena Tuhan mencari. Di dalam 1 Korintus 2 dikatakan kita adalah rekan-rekan sekerja Tuhan. Saudara, kita menyembah bukan cuma sekedar datang kepada Tuhan dan hanya datang dengan deretan-deretan kebutuhan, keinginan dan lain sebagainya. Walaupun Tuhan penuh kasih dan sayang, Dia akan lakukan itu buat kita. Tetapi pernah nggak kita berpikir, Tuhan, apa yang dapat aku lakukan untuk menyenangkan Engkau? What can I do for you, Lord? What can I do? Apa yang bisa aku lakukan buat Engkau? Dan Tuhan mencari orang-orang sehingga movement yang ada sekarang dan yang akan ada ke depan bisa Tuhan tempatkan di hamba-hamba Tuhan atau siapapun juga yang mau membuka ruangan hatinya. Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu, aku mengetuk, barang siapa membukakan pintu maka aku akan makan, aku akan masuk, aku akan makan bersama dia dan dia akan bersama aku. Dan saya mau katakan, seringkali saya pakai terminologi itu, ayat itu, bahwa Tuhan seringkali ditempatkan di luar. Wahyu pasal 3 ayat 20 berbicara tentang jemaat Tuhan, bukan kepada orang yang tidak kenal Tuhan, tapi kepada orang-orang jemaat yang kenal Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan dalam hidup kita? Di luarkah atau di dalam? Dan kita berkata, Thy kingdom come, Thy will be done. Datanglah Tuhan kerajaanmu, datanglah kehendakmu. Itu adalah sebuah offering, persembahan yang terbesar, terharum, yang mungkin Tuhan akan bisa nikmati ketika kita menawarkan ruangan dalam hidup kita. Datanglah Tuhan, datang dalam hidupku, bertahta, berkuasa, Engkau Raja, dan sebagainya. Dan kita punya kemauan, keinginan, mengerahkan segala resources kita, sumber daya kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang seperti itu. Dan saya mau katakan tidak banyak, sejujurnya. Dan Tuhan mencari, Tuhan inginkan, karena Tuhan perlu orang-orang yang mau melakukan kehendak-kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga amanat agung bisa segera dituntaskan. Saudara terkasih dalam Kristus, saya mau katakan dalam semua itu, banyak hal, baik itu besar maupun kecil, Tuhan punya kehendak. Mari kita buka hati kita dan kita berkata kepada Tuhan, bukan hanya memberikan ruangan kepada kedagingan kita atau kemauan pribadi kita. Tuhan, what can I do for you? Amin, saudara. Yang keempat, hati yang menyembah dengan iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, dan seterusnya. Karena iman, kita percaya. Ya, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan juga, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, gak mungkin kita berkenan. Kita datang pada Bapa di surga, kita datang dalam pujian penyembahan, kita datang menghampiri Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada kasih Tuhan, percaya kepada perintah-perintah Tuhan, percaya kepada kehendak-kehendak Tuhan. Dan ketika kita percaya, maka saya mau katakan dalam semua itu, Tuhan akan memberikan reward dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 6 saya ulang baca, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Ya, mungkin kita terbatas, mungkin kita belum mengerti dalam banyak hal. Tetapi saya mau katakan, kalau kita memiliki kemauan untuk mengerti, Tuhan, aku gak ngerti dengan keadaan yang aku hadapi sekarang. Ya,
Tapi aku percaya, aku hampiri Engkau dalam hadirat Tuhan. Dan aku percaya dan aku berkata-kata. Maka saya katakan, Tuhan akan berikan kemampuan kita untuk mengerti. Yang penting satu, kita jaga mulut kita. Sehingga kita tidak bersungut-sungut. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak perlu berkomentar, tapi kita harus melangkah dengan percaya bahwa Tuhan merancang sesuatu yang baik. Ya, dan ketika itu kita jalani, maka satu, engkau dan kita semua akan melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin, saudara. Dan saya akan sampaikan yang terakhir. Dalam Amos pasal kelima, ayat 21 sampai 21, 23, dan 24. Yang kelima adalah Tuhan tidak berkenan ketika kita menyembah, worship without justice, tanpa keadilan. Aku membenci, tadi saya sudah baca, kita ulang lagi. Aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak aku mau aku dengar. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan menegur umat Tuhan dalam kitab Amos ini, karena mereka melakukan ketidakadilan kepada orang-orang lemah. Dicatat dalam Amos pasal kedua ayat 6 dan 7 tulis seperti ini. Begini firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Worship without justice. Ya, kita penyembahan Tuhan tuh bukan yang tutup mata dan dia tutup mata terhadap apa yang kita persembahkan pada Tuhan, tetapi di sisi lain kehidupan kita melakukan ketidakadilan dengan dikatakan firman Tuhan menjual orang benar karena uang, ya, dan orang miskin karena sepasang kasut. Justice, keadilan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau di dalam segala sesuatu, Tuhan akan berikan nyanyian-nyanyian baru supaya orang yang mendengar kita menyembah menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana orang-orang akan percaya kepada Tuhan kalau kita terlihat, didengar, diketahui sebagai orang-orang yang juga tidak adil dan menekan orang-orang lemah dan seterusnya. Langsung atau tidak langsung. Dan Tuhan mau kita jadi saksi. Bukan dengan kata-kata kita, tapi dengan seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan, bertindak, kalau kita sebagai orang yang memiliki otoritas atau kuasa, memiliki kekuatan, bukan harus berlimpah dan lain sebagainya, tapi setidaknya yang sebagaimana seharusnya kita lakukan, itu kita lakukan. Dan ketika kita kerjakan itu, Tuhan akan melihat. Tuhan akan melihat, Tuhan akan berkenan akan penyembahan kita, persembahan kita. Dan Tuhan akan seperti persembahan harum. Persembahan-persembahan kita akan naik ke hadapan Tuhan. Seperti dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan dupa yang mungkin mengganggu Tuhan di hadiratnya. Bapak, Ibu, Saudara kasih, saya berdoa lewat sebuah pesan singkat ini, acceptable and unacceptable worship. Kita akan melangkah ke depan, mengembangkan hati yang berdoa dan berharap kita mengembangkan hati yang bisa mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Musa di akhir kehidupannya dia berkata, kepadamu kuperhadapkan kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Pilihlah sikap hati
yang menyenangkan Tuhan. Saya mau berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa. Kami semua, kami tahu kami gak sempurna. Kami mau belajar. Kami mau diajar. Kami mau dibentuk. Karena itu Tuhan, ajar kami, bentuk kami. Terlebih bukan pikiran kami, bukan pengetahuan kami, tapi hati kami. Menjadi hati yang terbuka untuk Engkau. Menjadi hati yang bisa Tuhan nikmati. Yang bisa Tuhan tempatkan. Kehendak-kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa, urapi kami di saat ini secara khusus. Agar kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang dikenan Engkau. Allah Roh Kudus, urapi kami. Urapi kami. Karena tanpa Engkau mengajar kami, tanpa Engkau memimpin kami, tanpa Engkau menuntun kami gak akan bisa menjadi apa seperti yang Kau kendaki. Hamba berdoa, berkati Tuhan umat-Mu, berkati. Yang sakit hamba berdoa, sembuhkan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang terbelenggu, bebaskan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan. Engkau penyembuh kami, Engkau penolong kami. Segala kemuliaan Tuhan, kami percaya kasih dan anugerah-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Karena itu kami bersyukur untuk segala anugerah membawa kami ke dalam, lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Dan nama berdoa kami semua mengeluarkan dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.